Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mengenai analisis bahaya risiko K3 pada UKM KVNA. Dengan saya sendiri, Rani Liandri, NPM 2011011040, guna memenuhi tugas ekonomi manajerial. Berikut adalah produk dari UKM KVNA. Di sini kita dapat melihat ada biji kopi merah, di mana memang produk UKM KVNA sendiri hanya memproduksi biji kopi merah sebagai bahan dasarnya. Yang artinya ini tidak memakai biji campuran apapun, hanya biji kopi merah. Selanjutnya adalah latar belakang berdirinya usaha, di mana usaha ini atau bisnis ini bermula dari latar belakang owner yang mengajar di sebuah PAUD bernama Nasyiatul Aisyah. Pada awal berdirinya PAUD, belum memiliki izin resmi. Adanya keterbatasan dalam operasional instansi tersebut akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya KVNA. Lingkungan Waikanan dan sekitarnya yang memang memiliki banyak sumber daya alam, terutama kopi, menjadikan daya tarik owner untuk memperdayakan kopi sebagai usaha yang dinilai cukup menjanjikan. Akhirnya, ide itu pun didukung banyak orang sekitar dan mendapatkan saran untuk mengembangkan produk tersebut bersama dengan koperasi dan dinas daerah. Berikut adalah kegiatan yang diikuti, salah satu kegiatan yang diikuti oleh UKM KVNA, di mana UKM KVNA sendiri terpilih menjadi peserta program Bela UKM dari Dirjen Pajak. Dalam perjalanannya, UKM KVNA sendiri mengalami berbagai kendala yang dihadapi. Yang pertama, resell tidak jujur, di mana KVNA sendiri saat melakukan kerjasama dengan reseller itu berasaskan kepercayaan. Seperti itu, sehingga adanya rasa tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya itu membuat KVNA merugi. Yang kedua, ongkos kirim luar daerah yang mahal. KVNA sendiri itu tidak hanya terkenal di Waikanan, tidak hanya di Kecamatan Banjit, tidak hanya di Provinsi Lampung, tetapi bahkan sampai di luar Provinsi Lampung. Sayangnya, karena ongkos kirim yang lebih besar atau hampir mendekati harga produk yang dibeli, itu membuat pelanggan atau konsumen mengurungkan niatnya. Yang ketiga, sulitnya mencari bahan baku, terutama pada saat pandemi COVID-19, di mana seperti yang kita ketahui, adanya terjadinya pandemi itu hampir pada seluruh sektor itu mengalami penurunan. Begitu pula yang dirasakan oleh UKM KVNA dalam mencari bahan baku. Yang keempat, meningkatnya harga bahan baku. Baik sebelum terjadinya pandemi maupun saat terjadinya pandemi, harga biji kopi merah dengan biji campuran itu memang berbeda. Lalu pada saat terjadinya pandemi, harganya makin meningkat atau makin meninggi. Nah, ini salah satu kendala yang memang dihadapi oleh KVNA pada saat pandemi saat ini. Yang kelima, faktor yang dapat memicu kecelakaan kerja. Berikut adalah dokumentasi dan sosialisasi meminimalisir kecelakaan kerja. Yang pertama adalah dokumentasi, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, adalah UKM KVNA tampak depan. Lalu di sini ada perkebunan kopi, di mana kita bisa melihat bahan bakunya, lalu kita melakukan cek. Yang kedua adalah melakukan identifikasi grade atau nilai mutu pada kopi. Di sini kita cara menentukannya dengan menghitung defeknya, sehingga nanti setelah menghitung defek itu akan kita total, dan total tersebut akan mempengaruhi nilai grade atau mutu, di mana ada grade 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, dan 6. Selanjutnya adalah proses roasting, atau yang lebih dikenal masyarakat adalah proses sangrai. Pada UKM KVNA sendiri itu menggunakan alat, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, menggunakan alat, dan setelah melakukan roasting, itu saatnya kita melakukan grinder atau penghalusan dari biji kopi menjadi bubuk kopi. Nah, di sini adalah salah satu jenis pengemasannya, salah satu kemasannya, di mana UKM KVNA sendiri selain menjual produk olahan minuman kopi, terutama bubuk, itu juga menjual kopi roasting. Sehingga jika teman-teman ingin membeli atau ingin membuat sendiri di rumah, itu bisa memesan di UKM KVNA. Selanjutnya, setelah melakukan kunjungan,
saat melakukan identifikasi potensi bahaya pada UKM KVNA. Yang pertama ada tempat penyimpanan bahan produk. Identifikasi hazardnya adalah susunan tata letak yang tidak tepat, potensi resiko penyakit atau kecelakaan psikologis, ada terpleset, tersandung, atau produk terjatuh. Sehingga tindakan pengendalian yang dapat diambil adalah melakukan perubahan pada tata letaknya, di mana memang di UKM KVNA sendiri itu sedikit dempet antara produk satu dengan yang lain dan antara jarak satu dengan yang lainnya, sehingga ini dapat terjadi potensi-potensi seperti tadi disebutkan. Yang kedua, proses roasting, di mana identifikasi hazardnya adalah posisi gas LPG dan mesin yang berdempetan. Potensi resikonya adalah anggota tubuh mengenai gas, sehingga jika anggota tubuh mengenai gas, itu bisa saja terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, apalagi berkaitan dengan gas yang memang kita ketahui bahwa ini sedikit bahaya, memang sangat bahaya. Adapun tindakan pengendalian yang dapat diambil adalah merubah posisi gas dan mesin atau dapat dengan memperluas ruangannya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah proses pengemasan, di mana identifikasi hazardnya adalah alat yang dipasang tidak dalam posisi yang tepat. Itu. Adapun potensi resikonya adalah anggota tubuh tertimpa alat atau produk terjatuh. Sehingga tindakan pengendalian yang dapat kita ambil adalah dapat menyediakan stop kontak, sehingga saat melakukan pengemasan itu kita bisa di tempat yang rata. Karena memang pada saat melakukan pengemasan itu saya melihat tempatnya sedikit tidak rata, sehingga mungkin saja dapat terjadi potensi-potensi resiko kecelakaan. Atau dengan melakukan pemindahan tempat pengemasan. Artinya pengemasan dilakukan tidak di tempat yang seperti biasa, tapi di tempat lain seperti itu. Lalu jika teman-teman ingin melihat dokumentasi video kunjungan, teman-teman dapat melihat melalui link video YouTube yang saya lampirkan seperti yang ada di presentasi ini. Dapat teman-teman lihat dan teman-teman cek. Di situ sudah saya rangkum dengan cukup singkat mengenai bagaimana prosesnya. Baik, sudah sampai di penghujung presentasi. Saya mohon maaf apabila dalam isi presentasi mengalami kekeliruan, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan dalam kalimat. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.